Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, saya banggakan hari ini tetap kita stay untuk melanjutkan perkuliahan kita. Yang pertama sekali saya ingin jelaskan terkait dengan ini bahwa mata kuliah sosiologi ini ada beberapa pandangan-pandangan dan ada beberapa arti daripada sosiologi yang sederhana yang saya ingin sampaikan kepada kita. Karena yang pertama bahwa sosiologi itu sesungguhnya, sosiologi hukum itu adalah ilmu pengetahuan tentang interaksi manusia dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara sekalian, perlu kita lihat bahwa dua makna yang di sini ada sosiologi dan ada hukum. Kalau dari segi hukum, saya kira semester Anda sudah cukup bisa memahami apa yang bisa dapat kita simpulkan terkait dengan hukum itu sendiri. Sedangkan kemudian sosiologi itu tentu yang saya ingin jelaskan secara sepintas, ya tentu adalah terkait dengan hubungan-hubungan interaksi manusia atau masyarakat. Nah, bayangannya bahwa bagaimana hukum itu ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dalam melakukan interaksi tetap senantiasa ada hukum yang mencoba untuk mengiringinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ilmu pengetahuan yang tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum. Ada beberapa interaksi yang dimaksudkan di dalam sosial. Yang pertama, interaksi hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kemudian adalah apalagi individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan individu. Jadi saya ulangi bahwa ada yang interaksi sosial yang terjadi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Nah, bahkan kemudian kalau kita mau lagi kembangkan dalam aspek hubungan-hubungan hukum yang ada pada sekarang ini, kelompok yang dimaksudkan itu katakanlah seperti misalnya adalah korporasi, atau kelompok yang dimaksudkan adalah negara. Individu adalah orang-orang yang ada secara mandiri, secara oleh karena dirinya sendiri. Nah, kalau dalam kaitan dengan itu, maka hubungan antara kelompok dengan negara dengan kelompok, atau negara ada kemudian korporasi. Nah, tentu kita kembangkan lagi bahwa bukan hanya individu kelompok masyarakat, individu dan kelompok saja yang berinteraksi dalam kenyataan hukum kita, kenyataan sosial masyarakat kita hari ini adalah terjadi di mana ada hubungan antar negara dengan negara, hubungan interaksi antar negara dengan individu atau individu dengan negara, lalu kemudian ada hubungan interaksi antar korporasi dengan negara, hubungan interaksi antar negara dengan korporasi. Nah, jadi sehingga dapat kita melihat bahwa cakupan hukum hari ini, maka sangatlah benar bahwa ada gium yang mengatakan bahwa di mana ada manusia maka di situ ada hukum. Kalaulah kemudian tadinya saya jelaskan ada hukum itu cakupannya hanya individu dengan individu, mungkin itu kita kenal dengan hubungan perdata, ya, hubungan antara individu dengan individu, karena adanya perbuatan jahat itu masuk dalam ranah pidana misalnya. Kalau misalnya kita tarik ke situ, maka tidak lagi berkutak-katik kita pada hubungan individu dengan individu, tapi sudah masuk merangkak dan menuju pada hubungan antar negara dengan negara, hubungan perdata antar negara dengan negara. Bahkan pidana misalnya kejahatan dilakukan oleh individu dalam suatu negara. Nah, hal seperti itu kemudian di mana sosiologi hukum ini harus dia cakupi dalam aspek kajiannya. Jadi sehingga kita melihat bahwa begitu luas cakupan ternyata begitu luas cakupan daripada sosiologi hukum tersebut. Nah, sekarang kita melihat misalnya lanjut lagi terkait dengan apa pemahamannya daripada itu. Pemahamannya yang kita bisa lihat yang pertama bahwa interaksi manusia mengandung 3 unsur.
Nah, tadi ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan negara dengan negara, negara dengan korporasi. Pemahamannya adalah interaksi manusia mengandung tiga unsur, yaitu tindakan. Ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok, negara dalam melakukan suatu eh, apa namanya? Dalam melakukan suatu thing, melakukan sesuatu. Dan tentu yang ketiga itu adalah bermakna. Nah, pemahaman lainnya adalah hukum yang dimaksudkan bukan saja hukum dalam arti tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas maupun jiwa yang melatar belakangi penerapan hukum itu. Artinya apa? Bahwa sosiologi hukum ini juga mengajarkan, mempelajari bagaimana kehidupan di masyarakat, bagaimana hukum itu yang dilihat dari segi pendekatan nilai atau falsafah, pendekatan intelektualitas, tingkat kecerdasan manusia, perkembangan kecerdasan manusia, tingkat jiwa yang melatar belakangi penerapan hukum. Itulah kemudian saudara-saudara sekalian, sehingga dalam hukum itu terkadang di dalam perbuatan seseorang, kejahatan seseorang itu kepada orang lain itu, maka tentu tidak melihat bahwa semata melihat bahwa ada perbuatannya, tetapi juga ada lihat apa latar belakangnya, apa sebab musabab terjadinya suatu peristiwa kejahatan tersebut. Itulah mungkin Anda pelajari nanti namanya dengan ilmu kriminologi. Melihat kasus itu, tidak melihat pada kasusnya saja, tapi melihat apa yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut. Adik-adik sekalian, untuk itu, untuk membantu kita berpikir tentang sosiologi hukum, mari kita melihat beberapa pandangan-pandangan tokoh yang terkait dengan sosiologi hukum. Yang pertama adalah kita melihat pandangannya Profesor M. Baumgartner, melihat bahwa sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Ya tentu kalau saya dikatakan kehidupan sosial, begitu banyak kehidupan di masyarakat kita yang kemudian itu yang harus menjadikan objek kajian dalam sosiologi hukum. Hubungan tetangga dengan tetangga, hubungan transaksi, hubungan bisnis, hubungan politik, hubungan ekonomi, budaya, alam. Nah, itu maksudnya sosiologi hukum mampu mengkaji sampai jangkauan begitu. Maka sosiologi hukum begitu luas dalam cakupan kajiannya. Dan dengan demikian sosiologi hukum adalah kajian tentang perilaku hukum, legal behavior. Perilaku hukum adalah maksudnya tindakan-tindakan seseorang yang ada kaitannya dengan hukum. Nah, yang manakah yang dimaksud tindakan-tindakan seseorang yang ada kaitannya dengan hukum? Untuk itu kalau kemudian pentingnya kita harus mempelajari apa itu hukum. Artinya banyak tindakan kita, tapi kan belum tentu tindakan itu berbaur dengan hukum. Nah, apa yang dapat mencakupi objek daripada perbuatan kita yang ada kaitannya dengan hukum? Ya tentu hubungan kita dengan manusia lain. Hubungan kita tadi saya katakan sebelumnya individu dengan individu. Kalau ada interaksi individu dengan individu lain, kalau terjadi interaksi, maka di situ sudah terjadi ikatan hukum sesungguhnya. Apa maksudnya? Kalau kita sudah berinteraksi dengan orang lain, ketika kita melakukan suatu tindakan yang disepakati dan ada suatu perjanjian lain, maka itu sudah terjadi ikatan hukum. Kalau Anda sudah berniat jelek dan melakukan tindakan jelek, maka itu sudah suatu perilaku hukum, suatu perbuatan hukum yang dapat Anda menjadi objek kajian daripada sosiologi hukum itu. Begitu juga Anda dengan alam. Begitu juga perbuatan Anda dengan alam. Begitu juga dengan perbuatan Anda dengan binatang, dengan jalanan, dengan traffic light. Kalau Anda rusak semua itu yang saya sebutkan, maka di situ juga merupakan suatu perilaku hukum yang Anda perbuat sebagai suatu tindakan yang dapat dipersoalkan di kemudian hari. Nah, itulah kemudian yang dikaji oleh sosiologi hukum. Namun, maka kemudian tetapi tidak bisa dipungkiri tentu
Sosiologi hukum ini tentu harus dibutuhkan tadi intelektualitas dan falsafah. Karena kenapa? Dapat saja terjadi ada beberapa perilaku-perilaku manusia yang kemudian belum ada hukum yang menyertainya. Contoh, waktu itu awal-awal kita melakukan transaksi, bahkan sekarang misalnya kita melakukan transaksi elektronik. Beli, kemudian Anda beli di Anda beli di aplikasi-aplikasi misalnya seperti Shopee. Nah, ketika Anda kembali melakukan transaksi, nah dapat saja terjadi transaksi tapi tidak ada suatu perjanjian, atau ada perjanjian tapi itu tidak memiliki suatu kekuatan ketika Anda bagian daripada orang yang merugi dalam perjanjian itu. Nah, sosiologiku sudah harus mampu mengkaji ke situ. Gitu. Itu maksudnya daripada apa yang saya tafsirkan dari pandangan para ahli di atas. Apa misinya daripada sosiologi hukum adalah memprediksikan dan menjalankan berbagai legal behavior. Artinya sosiologi mampu memprediksikan apa yang terjadi ke depan. Memprediksikan apa yang terjadi ke depan. Hari ini dulu kita menggunakan misalnya transaksi menggunakan koin. Kemudian berkembang lagi kita melakukan transaksi dengan kertas. Ya, uang kertas. Hari ini kita sudah melakukan suatu transaksi dengan menggunakan uang digital. Nah, mungkin ada lagi perubahan-perubahan lagi berikutnya. Itu dimaksud bahwa hukum mampu memberikan suatu batasan-batasan seseorang untuk melakukan transaksi. Nah, ini seperti sekarang ini ada suatu bentuk transaksi yang terjadi. Kalau Anda misalnya beli GoFood, Anda beli Grab, ada bayar misalnya barang-barang lain, itu kan melalui elektronik. Nah, itu bagaimana hukum mampu memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu. Itulah sosiologi hukum. Mencakup variasi tentang apa yang didefinisikan sebagai legal. Bagaimana kasus memasuki sistem, bagaimana kasus itu diselesaikan, perbedaan-perbedaan dalam hukum jelas berlaku di seluruh masyarakat, setiap proses sejarah dan setiap kasus individu, dan kesemuanya itu merupakan subjek yang dijelaskan secara sosiologi. Kasus, bagaimana kasus maupun sistem, bagian yang saling terkait, bagaimana kasus itu ada masuk dalam sistem itu, perbedaan hukum, itu semua adalah merupakan cakupan daripada terkait dengan kajian-kajian daripada secara sosiologi. Donald Black melihat bahwa sosiologi hukum adalah menyajikan wawasan yang sangat berbeda dibanding ilmu hukum tradisional. Terhadap fairness, kepercayaan, kemudian kejujuran, kemudian keadilan, kesamaan, efektivitas. Tetapi sosiologi hukum berangkat dari premis-premis yang berbeda, menggunakan metode yang juga berbeda, dan berbeda dari sudut tujuan yang ingin dicapai. Donald Black melihat dari sesuatu membedakan antara ilmu hukum tradisional dan sudut pandang sosiologi hukum itu sendiri. Kemudian kita lanjut lagi, pandangan lain yang melihat bahwa sosiologi hukum adalah menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang didasarkan pada kebijakan belaka dari aparat adalah bukan sesuatu yang bersifat serampangan, bukannya sesuatu yang berubah-ubah, melainkan roda pada terpola dan bersifat sangat reguler. Sosiologi harus menunjukkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada kebijakan belaka dari aparat adalah bukan sesuatu yang bersifat serampangan. Artinya bahwa dengan adanya pelajaran sosiologi hukum ini, maka seorang pejabat yang melahirkan suatu keputusan, maka tidak hanya sekedar memberikan keputusan, tapi itu merupakan sebuah proses-proses kajian yang dikaji secara matang terlebih dahulu untuk kemudian melahirkan suatu keputusan atau suatu kebijakan diterbitkan oleh atau yang dikeluarkan oleh aparat. Artinya tidak dengan adanya kajian sosiologi hukum ini menghindari orang untuk melahirkan suatu kebijakan yang sifatnya serampangan, sifatnya hanya sekedar keinginan belaka begitu. Karena tentu
keputusan ini berangkat daripada pendekatan-pendekatan masyarakat, keinginan masyarakat, situasi masyarakat, lingkungan masyarakat. Sehingga putusan yang ada itu tentu berlahir daripada suatu kondisi-kondisi masyarakat yang ada. Artinya tidak putusan yang tidak buta. Ada pandangan lain yang menurut Prof. Roni bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau batasan daripada Roni bahwa dia merupakan suatu interaksi antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, tetapi yang ada kaitannya dengan hukum, gitu. Yang ada kaitannya dengan hukum. Saya berikan contoh. Kalau kita ngobrol biasa, ya, itu merupakan kita ngobrol antara satu orang dengan satu orang, atau berdua begitu kita ngobrol, itu merupakan interaksi. Tetapi pada saat hanya ngobrol biasa, itu belum terjadi yang namanya belum ada kaitannya dengan hukum, gitu. Belum ada kontak hukum, kontak interaksi sosiologi, sosial itu sudah terjadi kontak sosial, gitu. Tapi kontak hukumnya belum terjadi. Nah, itu. Yang kedua, ketika kita melakukan transaksi di masyarakat, itu sudah terjadi kontak sosial, kontak masyarakat terjadi. Gitu. Dan ketika kita melakukan suatu pembicaraan dengan penjual dan pembeli, apalagi sampai kemudian melakukan transaksi dan terjadi jual dan beli, maka itu sudah terjadi kontak hukum. Dan demikian juga pada penafsiran lain yang misalnya ketika Anda bahkan saya melihat bahwa kontak sosiologi hukum ini tidak hanya juga sebenarnya mengkaji tentang interaksi sosial, tetapi juga sosiologi hukum sudah harus mencoba untuk mengkaji tentang interaksi manusia dengan simbol. Apa yang saya maksudkan manusia dengan simbol? Ketika manusia melihat tertulis dokter praktek, itu terjadi sebuah interaksi, walaupun tidak sifatnya timbal balik, gitu. Tetapi pesan yang disampaikan bahwa tertulis misalnya dokter praktik, maka saya sebagai calon pasien, maka sudah terjadi ketika saya kemudian membaca, maka terjadi interaksi simbol. Tapi belum terjadi interaksi hukum, belum terjadi sebuah kontak hukum. Di mana letaknya terjadi kontak hukum? Ketika saya datang di situ dan kemudian melakukan suatu pengaduan, melakukan suatu tindakan yang kemudian atas nama pasien, dan di situ di dalam tertulis di atas dokter praktik, di situ di dalam ada orang. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu memanggil saya? Silakan datang berobat di tempat saya. Kan tidak pernah ada seperti itu. Tidak pernah ada dokter datang itu merayu kita untuk silakan masuk di tempat saya untuk berobat. Sama dengan notaris. Tidak pernah notaris itu berteriak bahwa memberikan kampanye silakan datang di tempat saya, kan tidak. Tapi kemudian terjadi interaksi seperti itu. Itu saya katakan bahwa terjadi antara interaksi simbol antara manusia dengan simbol-simbol yang ada. Sama juga misalnya dengan hukum. Interaksi hukum itu kan tidak selamanya harus terjadi antara orang dengan orang, tapi terjadi saja hukum dengan manusia dengan simbol. Ketika lampu merah, traffic light misalnya yang ada, kalau warna hijau kita kan jalan. Siapa yang suruh? Siapa yang tidak pernah traffic light ngomong? Yang merah kemudian kita berhenti, siapa yang ini? Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa menurut saya bahwa sosiologi hukum itu adalah ilmu pengetahuannya juga tidak hanya mempelajari interaksi sosial, interaksi hukum, tetapi juga adalah mempelajari interaksi-interaksi manusia dalam dan alam sekitarnya yang ada dimungkinkan untuk terjadinya kaitannya dengan hukum. Sekira seperti itu yang bisa saya kembangkan, yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya berharap tetap kita senantiasa berada dalam kesehatan yang baik untuk kemudian tetap belajar kapanpun dan dimanapun. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.